Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Obor kebijaksanaan dapat memecah segala kegelapan. Xun Faxiang Sutra Teratai, episode 1196. Prinsip kebenaran dari Dharma benar adalah tiada kelainan, makanya disebut benar. Buddha merupakan sandaran bagi Dharma benar, melindungi dan menegakkan ke arah jalan benar. Pengajaran, prinsip, praktek, dan buah hasil, 4 hal ini adalah esensi dari Dharma benar. Buddha adalah guru pembimbing bagi 3 kelompok alam, mengajarkan dan menyebarkan Dharma benar. Belajar ajaran Buddha, arah tujuan harus tepat. Buddha demi satu tujuan utama datang ke dunia. Tujuannya adalah mengajari kita setiap orang, konsep dan arah tujuan harus tepat. Sebersit niat menyimpang, arah akan salah dalam setiap langkah, dan mudah menciptakan karma, mengakumulasi kegelapan batin dan kerisauan. Tujuan Buddha datang ke dunia adalah demi Dharma benar. Prinsip kebenaran dari Dharma benar adalah tiada perbedaan, yaitu satu kata, benar. Prinsip kebenaran, segala sesuatu di alam semesta yang tiada batas, semuanya adalah prinsip kebenaran. Jika semuanya sesuai dengan prinsip kebenaran yang benar, maka segala sesuatu di alam semesta akan aman. Jika sedikit menyimpang, seluruh dunia, langit dan bumi akan kacau urutannya. Kehidupan kita dipenuhi dengan banyak bencana. Baru-baru ini sering dikatakan, banyak bencana terjadi di dunia. 4 unsur tidak selaras. Mengapa 4 unsur tidak selaras? Sering disebutkan bahwa itu karena perilaku manusia. Orang-orang memiliki konsep yang menyimpang, gaya hidup yang salah. Oleh itu, dalam tindakan kita menyebabkan kerusakan alam semesta. Contohnya, unsur tanah yang terus mengalami kerusakan parah. Seluruh sumber daya alam terus-menerus disia-siakan, terus-menerus mengurasnya. Seberapa besar bumi ini, sumber daya yang tersembunyi di dalamnya. Manusia pintar menemukannya, terus-menerus menggunakan energi bumi untuk kehidupan manusia. Selama bumi bertahan, seberapa lama bumi akan bertahan, maka manusia dapat hidup selama itu. Tetapi manusia menemukan sumber daya alam ada di mana-mana, sebersit niat keserakahan timbul. Tidak peduli gunung tinggi, lautan luas, atau di dalam tanah, terus-menerus menggali dan mengebor. Lihatlah, sangat banyak sumber daya dikuras secara berlebihan untuk mengambil, sehingga sangat banyak yang melalui proses pengilangan. Maka bukan hanya sumber saja yang disia-siakan, tanpa disadari terus dihabiskan. Proses pembuatan, proses penghancuran ekstrak, pencemaran semakin meningkat. Populasi manusia meningkat. Tingkat ekonomi meningkat. Niat pikiran semakin menyimpang. Demikian banyak. Jika diakumulasi, melipat gandakan sangat banyak kekuatan, sehingga bencana di dunia semakin banyak. Seandainya semua orang mengetahui Dharma sejati, memahami prinsip kebenaran, kita patuh pada aturan dan tidak melewati batas kepatutan, waktu, ruang, di antara manusia, langit dan bumi, semuanya menjadi satu, hidup secara harmonis, akan demikian indahnya. Ruang tempat hidup umat manusia, akan tetapi niatan dari umat manusia menyimpang, maka demi menyebarkan Dharma sejati, Buddha pun muncul di dunia. Beliau merupakan tempat bersandar dari Dharma sejati. Bagaimana agar Dharma sejati dapat diketahui orang-orang? Manusia di dunia ini harus bagaimana agar bisa hidup berdampingan, menghormati langit dan mengasihi bumi, sesama manusia hidup harmonis. Bagaimana caranya agar kita memahami prinsip kebenaran ini? Yaitu melalui Buddha, Sang Mahasadar, yang telah menghayati semua prinsip kebenaran ini. Beliau berpegang pada prinsip kebenaran ini,
mengarah pada jalan kebenaran, membuka dan menunjukkan kepada orang-orang, berpegang pada dharma sejati, datang memimpin para makhluk berjalan menuju arah yang benar. Maka Sang Buddha datang ke dunia untuk menunjukkan ajaran. Jadi, kita para makhluk hendaknya menerima dan menghayati sesuai dengan ajaran dari prinsip kebenaran ini. Kemudian, praktek dalam tindakan nyata. Pengajaran, prinsip, praktek, dan buah hasil. Kita harus berbuat dalam tindakan nyata. Baru kita dapat melihat hasil dari dharma benar dan benar-benar menghayati dharma benar. Jika kita berbuat dalam tindakan nyata, baru dapat memperoleh buah pencapaian. Pengajaran, prinsip, praktek, dan tercerahkan. Tercerahkan adalah buah pencapaian. Kita menerima pengajaran Sang Buddha, menghayati prinsip kebenaran, berbuat dalam tindakan nyata, dan benar-benar bersatu dengan langit, bumi, dan alam semesta. Dengan demikian, buah pencapaian. Keempat hal ini, pengajaran, doktrin, praktek, dan buah, maka pengajaran, prinsip, praktek, dan buah hasil tercerahkan, artinya buah pencapaian. Keempat hal ini adalah esensi dari dharma benar. Seperti inilah prinsip kebenaran dharma. Jika Anda bisa memahami secara keseluruhan prinsip kebenaran, maka beginilah prinsip kebenaran. Sang Buddha adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam, atau triloka, dan juga ayah penuh kasih sayang dari 4 jenis kelahiran. Beliau datang ke dunia tak lain karena ingin kita memahami prinsip kebenaran yang ada di dunia, berwujud dan tak berwujud. Benda yang berwujud tak lain adalah gabungan dari benda tak berwujud. Setiap benda ada prinsip kebenaran keberadaannya. Setiap benda gabungan dari keseluruhan benda lain. Jika bendanya dipisah, maka akan kembali ke prinsip tidak berwujud. Setiap benda materi terkandung prinsip darinya. Besi terkandung prinsip dari besi tersebut. Demikian pula dengan kayu. Besi dan kayu terbentuk karena mengandalkan alam. Semua ada di dalam bumi. Bumi juga mengandung prinsipnya sendiri. Jika diurai, masing-masing memiliki namanya sendiri, dan masing-masing memiliki bentuknya sendiri, dan juga terkandung kebenaran sejati masing-masing. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di dunia ini adalah tidak terlihat oleh kita, namun wujud tersebut adalah karena perpaduan dari berbagai prinsip, barang yang berwujud dan berbentuk. Sering kita bahas, akan tetapi kita tidak mengetahuinya. Dahulu kita tidak mengetahuinya, harus melewati orang yang terlebih dahulu mengetahuinya, dan mengajari dan menjelaskan orang setelahnya. Maka sejak kecil, manusia sudah harus menempuh pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, hingga universitas. Kita mempelajari segala prinsip secara bertahap. Maka di pendidikan, para pengajar mengajari pengetahuan. Pelajar menerima pengajaran. Mengajari kita harus bagaimana berperilaku, hingga sudah beranjak dewasa dan mulai matang. Kelak, apa bidang yang harus Anda tekuni? Dengan sabar mengajari kita, agar kita bisa memahami. Ini adalah bagaimana masyarakat di dunia dalam mengajari pengetahuan satu sama lain. Sedangkan Buddha memahami segala yang ada di alam semesta. Buddha tahu bagaimana para makhluk datang ke dunia, dan kemana para makhluk akan pergi. Buddha tahu bagaimana mempraktekkan benih sebab, dan bagaimana untuk memperoleh buah. Bagaimana praktek sebab menghasilkan buah. Buddha menjelaskan ini dengan rinci kepada kita. Ini adalah hukum sebab akibat. Sang Buddha datang ke dunia adalah demi satu tujuan utama ini, agar kita bisa menghayati dan memahami dengan menyeluruh. Buddha berharap kita bisa mengikuti jalan ini, agar sifat hakiki tata kita bisa berpadu menjadi satu dengan semesta alam, agar pandangan dan pemahaman kita terbuka dan bersatu padu dengan prinsip kebenaran dari semesta alam. Dengan begini, dunia baru bisa aman dan bahagia.
alam dan manusia bisa bersatu padu. Semuanya berdampingan dengan damai. Bila bisa seperti ini, maka dengan sendirinya, bukankah dunia ini akan menjadi sangat aman dan sangat bahagia? Ajaran Buddha, berapa banyak yang bisa diterima oleh para makhluk? Setiap hari kita melihat laporan berita, setiap hari dari apa yang terjadi ada hubungan dengan penderitaan para makhluk di dunia. Selama 50 tahun, dengan ajaran dan semangat ajaran Buddha, kita mengikuti ajaran ini. Prinsip dan praktek ini sesuai dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha dan prinsip kebenaran Buddha, kita mengikuti metode Buddha. Kita masuk ke tengah orang banyak, berharap agar semua orang bisa sama-sama memahami. Dalam interaksi antar sesama, kita perlu menggunakan semangat mengasihi orang lain dan semangat kemanusiaan. Prinsip kebenaran dari jalan ini adalah jalan Bodhi menuju pencerahan. Selama lebih dari 50 tahun, titik mulai dari Taiwan, terus sampai sekarang, tahun 2016, tersebar ke seluruh dunia. Jejak relawan Ceci telah mencapai hampir 100 negara. Hal yang dapat dilihat semakin banyak. Informasi yang tersebar semakin cepat. Di negara mana terjadi bencana akibat ketidakselarasan 4 unsur utama, atau di negara mana yang mengalami petaka akibat ulah manusia, beritanya dengan cepat tersebar keluar. Karena insan suci tersebar di banyak negara, mereka telah menerima semangat dan filosofi Buddha Dharma, cinta kasih, kewelas asihan, kebahagiaan, dan keseimbangan batin. Mereka berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Negara tetangga yang dekat maupun jauh, 4 ikrar agung yang ditekadkan relawan, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka semua. Tidak masalah berapa jauh, tiada batas, mereka bersedia membantu. Seperti sekarang ini. Saat ini, sekarang berada di Ekuador. Insan suci dari Amerika pergi ke sana. Dari Amerika Selatan pergi. Kemarin, konferensi video mengandalkan perkembangan teknologi saat ini. Terlihat 10 hingga 20 orang berasal dari benua Amerika yang berbeda. Ada juga yang berasal dari benua Amerika Selatan. Juga negara yang berbeda. Demikian pergi berkumpul di tempat yang sama, di daerah setempat, membangkitkan cinta kasih penduduk setempat. Sekarang sudah pergi mengadakan kegiatan Cash for Walk. Sudah sampai kota keempat. Sudah sampai ke kota pelabuhan dari Pedernales. Mendengar mereka kembali memberi laporan, di tempat itu semuanya terhadap sekumpulan orang yang berasal dari tempat yang jauh, dengan cinta kasih yang begitu tulus terhadap mereka. Semalam juga melihat berita TAI TV menayangkan gambarnya. Di jalanan sudah disapu dengan begitu bersih. Orang yang berdagang kecil-kecilan juga mulai bermunculan kios-kios kecil. Kios makanan kecil juga mulai keluar. Bos atau pemilik kios, ayah dan anak ikut menerima bantuan lewat Cash for Walk. Oleh karena itu, gaji masing-masing dari mereka menerimanya di hari pertama. Semuanya 15 USD. Mereka menerimanya. Di hari pertama mendapatkan 15 USD, ayah dan anaknya sangat bahagia. 2 orang jika dijumlahkan sudah 30 USD. Katakan 15 USD saja. Mereka sampaikan, itu adalah jumlah yang besar bagi mereka. Mereka dapat merasa tenang, sudah tenang, menenangkan hati mereka. Mereka mulai mengejar impian mereka. Mulai dari memiliki modal kecil, mereka seperti itu menyelesaikan sebuah stand jualan dan sebuah gerobak. Sedikit demi sedikit memulai usahanya. Semua panci, periuk sudah disusun rapi. Meja kursi dibeli dengan cara itu. Di pinggir jalan dan mulai berbisnis. Bersyukur.
Bersyukur karena Ceci datang dari tempat yang begitu jauh, membimbing hati mereka, mengarahkan mereka, bagaimana membangun kembali rumah mereka. Setelah rumah mereka selesai dibersihkan, mereka sudah bisa memulai bisnis kecil. Mereka sangat bersyukur. Ada satu orang lagi yang lain yang menjual perlengkapan kebersihan. Dia juga menggunakan gerobak membawa perlengkapan kebersihan, seperti sapu, skop, dan lain-lain. Dia mengatakan hal yang sama, bahwa dia dapat mengembalikan kepercayaan dirinya. Bagaimana semangat dan kekuatannya kembali dibangkitkan. Sekarang, ketika dia menjual barang-barang ini, misalnya harga sebuah sapu 3 peso, bagi siapapun yang membelinya untuk membantu pembersihan, dia hanya akan menagih 2 peso. Dia akan menjualnya kepada mereka dengan harga 2 peso. Dia akan berpikir dia juga dibantu. Sama halnya, sekarang dia bisa menjalankan usaha kecil ini. Dia berharap komunitas dan negaranya akan dapat segera pulih dari bencana ini. Bahwa orang akan mendapatkan kembali mata pencaharian mereka. Jika orang-orang dari jauh dapat merawat mereka dan menyayangi mereka, mereka juga harus saling membantu. Inilah yang dibangkitkan oleh sifat kemanusiaan. Semangat juga timbul lagi. Sudah beberapa pejabat negara mereka dan juga sangat bersyukur. Saat rapat melalui konferensi video kemarin, dia juga mengatakan mereka sebagai orang setempat mengundang insan suci bersama mereka untuk mengikuti upacara penurunan bendera, bahkan membuat janji mau bertemu kembali dengan insan suci untuk rapat dan lain sebagainya. Sesungguhnya negara ini tidak ada hubungan sama sekali dengan kita. Kita juga tidak ada bibit di sana, tetapi kali ini setelah pergi ke sana, telah menyemangati orang setempat sana. Ada bibit Taiwan di tempat tersebut. Beberapa tahun yang lalu, pernah mengikuti kamp pengusaha dan juga pernah berikrar, mengatakan masa yang akan datang juga mengharapkan masyarakat di Ekuador dia bisa mengembangkan semangat suci. Tetapi selama beberapa tahun tidak ada jalinan jodoh itu. Kali ini karena jalinan jodoh teringat suci. Berita datang dan kami sudah tahu bencana di tempat itu begitu besar. Kita juga merencanakan bagaimana pergi ke sana. Tidak ada sebab penderitaan di sana. Dia bahkan kepikiran dan kita juga sudah siap. Lalu bertemu seperti ini. Insan suci Amerika menerima tugas ini. Mereka pun pergi. Insan suci Amerika Selatan harus melakukannya sendiri. Dapat bicara bahasanya dan mereka dapat menerjemahkan. Ini adalah saat Dharma benar masuk ke dalam hati. Dengan adanya Dharma benar masuk ke dalam hati, maka dengan sendirinya jalan ini dapat dijalankan. Oleh karena itu, prinsip kebenaran dari Dharma benar adalah tiada kelainan, yaitu disebut benar. Dharma benar ini, baik itu di Ekuador, jalinan jodoh ini terjalin beberapa tahun lalu. Selama ada sebab benih ini di tempat itu, dengan sendirinya kondisi pendukung ini. Kali ini negara itu bencana ini menyebabkan sebab ini, dan berpadu karena kondisi pendukung ini. Dharma begitu tak terbayangkan, sebab dan kondisi pendukung berpadu. Sekarang negara itu sering muncul berita utama. Berita video kemarin juga mengatakan, hari ini berita utama melaporkan efek bantuan suci di sini, dengan program Cash for Work. Efeknya sangat bagus, pulih dengan sangat cepat. Dharma benar harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan. 50 tahun ini apakah tidak seperti ini juga? Ajaran Buddha Dharma, ajaran kebenaran. Asalkan kita bersungguh hati dalam membuka jalan tersebut, sedikit demi sedikit cinta kasih untuk membuka jalan. Ajaran kebenaran ibarat seperti jalan untuk dibuka. Makhluk yang tercerahkan satu persatu akan terhubung. Saat ini, bencana di dunia semakin lama semakin banyak. Bodhisattva pun bermunculan dari dalam sekelompok manusia.
Inilah penerapan Dharma benar. Dharma benar ada di sebersih niat. Sekarang, tahun 2016, bertempat di Turki, diadakan pertemuan summit. Ada ratusan negara yang dihadiri oleh 65 orang kepala negara dan 180 perwakilan. Semua berkumpul di Istanbul, Turki, untuk memulai pertemuan. Sejak Perang Dunia Kedua sampai saat ini merupakan yang pertama. Diadakan pertemuan ini murni untuk membahas kemanusiaan. Saat memulai, dalam pertemuan pertama mengundang Ceci, yang merupakan perwakilan satu-satunya organisasi Buddhis. Dalam pertemuan summit ini, dari tanggal 23 sampai 24 Mei 2016, yang diadakan di negara mereka, Ceci adalah salah satu yang diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ceci di pertemuan tersebut, pertemuan itu ada lebih dari 300 stand pameran. Ceci memiliki 2 stand di sana. Salah satunya memperkenalkan metode yang kami gunakan dalam memberikan bantuan di berbagai negara. Ini menunjukkan bagaimana di Filipina, Malaysia, dan banyak negara lain kita telah melakukan bantuan skala besar. Bagaimana kita melakukannya di tempat tersebut? Memperhatikan apa yang dimakan dan digunakan para korban bencana. Kita juga memperkenalkan bagaimana kita menghargai bumi melalui program daur ulang dan sebagainya, dan menampilkan berbagai jenis produk. Ini menunjukkan betapa menjunjung tinggi semangat kemanusiaan di dunia ini, yang merupakan tanggung jawab yang semakin besar. Karena bencana alam dan petaka, karena perbuatan manusia, membuat semakin banyak orang membutuhkan bantuan. Saat ini di seluruh dunia, jumlah orang yang sangat membutuhkan bantuan mencapai lebih dari 125 juta orang. Para pengungsi yang melarikan diri dari petaka akibat perbuatan manusia saja sudah mencapai lebih dari 70 juta orang. Selain korban bencana alam, ada lebih dari 125 juta orang yang sangat membutuhkan bantuan. Orang-orang ini sedang menunggu orang untuk membantu mereka. Ada begitu banyak penderitaan. Sang Buddha datang ke dunia adalah dengan tujuan mengajarkan kita. Jadi, Buddha merupakan sandaran bagi Dharma benar, melindungi dan menegakkan ke arah jalan benar. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Buddha, berjalan di jalan benar dengan semangat kemanusiaan. Pengajaran, prinsip, praktek, dan buah hasil. 4 hal ini kita harus berpadu menjadi satu. Ini adalah esensi dari Dharma sejati. Bukan hanya mendengar, bukan hanya menyelidiki, bukan. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Buddha sebagai guru pembimbing bagi 3 kelompok alam, mengajarkan dan menyebarkan Dharma sejati. Buddha adalah demikian. Jadi kita sebagai murid Buddha, ini adalah tanggung jawab kita, menyebar luaskan ajaran, melindungi dan menegakkan Dharma dari jalan sejati. Ini semuanya adalah tanggung jawab kita, sehingga kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Dengan begitu banyak bencana saat ini, semakin mendesak kita mengambil langkah cepat, berjalan menuju jalan Bodhi Agung dengan semangat kemanusiaan. Ini kita semua harus sangat tekun dan giat bersemangat, harus sangat berani, semangat yang tajam, welas asih, belas kasih, sukacita dan keseimbangan batin. Bahkan harus membangkitkan 4 ikrar luhur. Ini adalah landasan kita yang paling dasar. Mari lihat naskah sutra sebelumnya. Para Buddha yang diberikan persembahan oleh mereka sebanyak butiran debu seperti disebutkan sebelumnya, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari mereka. Sesudahnya masing-masing akan mencapai penerangan sempurna pada negeri-negeri di 10 penjuru. Semuanya memiliki gelar yang sama,
pada saat bersamaan duduk di Bodhi Manda untuk merealisasikan kebijaksanaan tiada tara. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. 2000 murid yang ada di persamuhan, Buddha telah memberi peramalan kepada mereka, namun harus melewati Buddha sebanyak butiran debu halus, mendengar Dharma di tempat pelatihan mereka. Di tengah Dharma dari semua Buddha, kita harus melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Harus demikian. Setiap orang membina diri, harus melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Ini adalah kewajiban kita. Pada zaman Buddha adalah demikian, sekarang kita juga harus demikian. Demikianlah baru bisa sama-sama mencapai kebudaan di masa mendatang. Pada zaman Buddha memberi peramalan adalah demikian. Kita sekarang membina diri juga harus demikian. Berharap di masa mendatang, setiap orang juga bisa menemukan perbendaharaan Dharma sejati dari Buddha. Kita harus terus membina diri dengan sungguh-sungguh. Juga sama akan sebagai orang yang melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma. Selanjutnya, kembali mengatakan, semuanya bernama Ratna Keturaja, negeri dan murid mereka, Dharma sejati dan Dharma mirip, semuanya sama tanpa beda. Semuanya akan menggunakan kemampuan gaib untuk menyadarkan para makhluk di 10 penjuru. Nama mereka akan dikenal luas dan secara bertahap akan memasuki parinirwana. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Orang-orang ini, murid Sang Buddha, setelah menerima peramalan, di masa mendatang masih memerlukan waktu yang sangat lama untuk bersungguh hati membina diri, melindungi dan menegakkan perbendaharaan Dharma atau Dharma Garbha. Akhirnya juga dapat mencapai kebudaan. Namanya Buddha Ratna Keturaja. Negeri dan murid mereka, Dharma sejati dan Dharma mirip dan lain-lain, semuanya sama tanpa beda. Maka semuanya akan menggunakan kemampuan gaib. Semuanya memiliki kekuatan kemampuan gaib, dapat menyelamatkan para makhluk dari 10 penjuru, karena pada waktu yang bersamaan, berada di 10 penjuru, mencapai kebudaan untuk mengajar dan menyadarkan. Jadi, untuk menyadarkan para makhluk di 10 penjuru, nama mereka akan dikenal luas. Sama seperti para insan suci masa sekarang ini, dengan menggunakan Dharma yang sama di hampir 100 negara, dalam menyebarkan semangat kemanusiaan. Bukankah ini adalah prinsip kebenaran yang sama? Tapi kita harus segera bersungguh hati. Para makhluk yang menderita di dunia membutuhkan bodhisattva di dunia. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, pada ketika itu, 2000 orang yang masih dalam tahap belajar dan telah melampaui tahap belajar, mendengar Buddha memberikan peramalan, melompat ke girangan dan berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Orang ini setelah mendengar Buddha memberikan peramalan sangat bersukacita. Akhirnya tercapai keinginannya. Maka mereka juga ada kata-kata yang ingin diucapkan. Awalnya tidak berani berkata apapun. Sekarang Buddha telah memberikan peramalan kepada mereka. Mereka sangat bersukacita. Mereka melompat ke girangan. Mereka mulai berkata. Naskah sutra selanjutnya berkata demikian. Bagawan, pelita terang dari kebijaksanaan, mendengar suara dari peramalan ini, hati kami penuh dengan sukacita, seakan-akan dituangi dengan embun manis. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Sangat sukacita, seakan-akan dituangi dengan embun manis. Ini adalah mendapatkan peramalan. Orang yang baru mendapatkan peramalan mengungkapkan hati mereka yang sukacita. 2000 orang ini hati mereka sangat sukacita,
seakan-akan dituangi dengan embun manis, sangat sukacita. Bagawan, pelita terang dari kebijaksanaan, mendengar suara dari peramalan ini. Yang bijaksana di dunia memiliki cahaya terang yang tiada habis-habisnya, sehingga pelita terang terus berkesinambungan untuk menerangi segalanya. Kami sekalian berkesempatan untuk mendengar suara dari peramalan. Kebijaksanaan sejati dapat menerangi segala fenomena dengan jelas dan menghapus rintangan dari delusi. Makanya dikatakan sebagai pelita terang dari kebijaksanaan. Saya telah mendengar suara welas asih Sang Buddha, memberi peramalan kepada kita semua. Sang Buddha Bagawan adalah orang bijak di dunia ini, juga disebut cahaya terang yang tiada habis-habisnya. Pelita terang yang tiada habis-habisnya ini, pelita yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian, pelita terang terus menyala. Karena ketidaktahuan dan kegelapan di dunia, adanya pelita terang dari kebijaksanaan Buddha. Demikian tanpa henti mendidik, terus-menerus dengan pelita ini. Adalah pelita terang dari prinsip kebenaran Dharma benar. Tanpa henti, demikianlah melanjutkan untuk menerangi dunia. Cahaya yang sangat terang menerangi, menghilangkan kegelapan. Jadi, kami sekalian berkesempatan untuk mendengar suara dari peramalan. Karena suara kebijaksanaan Sang Buddha sebagai pelita terang menerangi lahan pelatihan semua makhluk, kita juga bisa mencapai kebudaan di kemudian hari, mewariskan, menerangi semua para makhluk, menerangi lahan pelatihan semua makhluk hidup. Kita semua orang tahu kita juga bisa mencapai kebudaan di kemudian hari, mewariskan kebijaksanaan ini dengan bersungguh hati. Bersungguh hati menerima pengajaran dari Sang Buddha, bersungguh hati dalam tindakan nyata di jalan kebenaran ini. Kita juga sama, di kemudian hari tidak perlu peduli waktu berapa lama, di kemudian hari masih berapa banyak Buddha muncul di dunia ini. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, adalah sama mewariskan pelita terang dari kebijaksanaan. Kita sama demikianlah akan terus menerima perbendaharaan Dharma Buddha, perbendaharaan Dharma dari Dharma benar. Kita pasti akan terus demikianlah mewariskannya. Kebijaksanaan sejati dapat menerangi segala fenomena dengan jelas. Semua Dharma yang ada, prinsip kebenarannya telah jelas. Bukan hanya benda berwujud saja yang bisa dianalisa seperti ini. Satu item demi satu item dianalisa seperti ini. Sekarang segala sesuatu di antara langit dan bumi yang telah dikatakan Sang Buddha, kebijaksanaan Sang Buddha telah satu item dikatakan, mencakup semua prinsip kebenaran. Kita telah jelas semuanya. Ini dinamakan dapat menerangi segala fenomena dengan jelas. Dikarenakan kebijaksanaan sejati, jadi dapat menerangi segala fenomena dengan jelas. Langit dan bumi di alam semesta, sifat tercerahkan dan benda-benda langit bersatu menjadi satu-satunya. Jadi dinamakan dapat menerangi segala fenomena dengan jelas. Semua Dharma telah dipahami, jadi menghapus rintangan dari delusi. Semua delusi, kegelapan batin, delusi selapis demi selapis merintangi orang. Praktisi juga membutuhkan waktu yang sangat panjang berada di antara makhluk awam. Makhluk awam menerima berlapis-lapis rintangan duniawi dari orang, hal dan benda, tidak berhenti melipat gandakan kerisauan, kegelapan batin, delusi sebanyak butiran debu, selapis demi selapis merintangi. Sekarang kebijaksanaan sejati ini semuanya telah menerangi semua kerisauan. Dharma ketidaktahuan telah dihapus dan disingkirkan seluruhnya, menggunakan kemurnian tanpa tercemar. Pelita terang dari kebijaksanaan, dengan cara ini menerangi dan menghapus berlapis-lapis pandangan sesat yang merintangi. Dharma ketidaktahuan telah dilenyapkan semuanya. Jadi dikatakan pelita terang dari kebijaksanaan.
Kebijaksanaan yang mendalam dan terang, semua orang telah memahami. Kebijaksanaan dari Sang Buddha adalah sebuah obor, dapat menerobos ruangan dalam rumah yang sama sekali gelap gulita, sama sekali menghapus dan menyingkirkannya. 3 kelompok alam bagaikan sebuah rumah besar. Di dalam rumah besar gelap dan penuh ketidaktahuan. Seberapa banyaknya ketidaktahuan di dalam, asalkan sebuah pelita kebijaksanaan dinyalakan, terlihat jelas dalam 3 kelompok alam begitu kotor, begitu kacau, begitu kotor dan keruh. Ternyata di dalam terdapat berbagai macam bahaya dan jebakan. Di dalam 3 kelompok alam ini, asalkan ada sebuah pelita yang menerangi, melenyapkan segala ketidaktahuan. Ini adalah kebijaksanaan. Jadi, hati semua orang menjadi sukacita, bagaikan dituangi dengan embun manis. Hatinya dipenuhi sukacita. Karma balasan langsung di masa mendatang adalah mencapai kebudaan. Di masa mendatang, karma balasan langsung mereka. Akhirnya adalah juga bisa mencapai kebudaan. Semua sudah sangat memahami. Dari manusia awam yang penuh ketidaktahuan, masuk ke pintu Buddha untuk membina diri. Setetes demi setetes air Dharma membasahi. Dari ajaran kecil, Dharma kecil, penerimaan dari akar kapasitas kecil, secara bertahap, perlahan-lahan dapat menghayati, memasuki akar sedang kapasitas sedang, menghayati secara tuntas segala sesuatu di antara langit dan bumi. Sebab dan kondisi berpadu, bersatu menjadi berbagai macam penderitaan dari kehidupan. Sudah secara tuntas, memahami 4 kebenaran mulia. Dharma 12 Nidana mulai membangkitkan tekad, menjadikan 37 faktor pendukung menuju pencerahan sebagai ladang pelatihan, membuat batin sendiri harus dibersihkan dari berbagai macam ketidaktahuan. 4 landasan perenungan, 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin, 5 akar, 5 kekuatan, 7 faktor pencerahan, 8 ruas jalan mulia, arah tujuan tepat, 6 paramita dan segala prakteknya. Demikian mulai. Akar giat bersemangat, mulai dengan ajaran benar, masuk ke dalam batin. Tidak ada lagi arah tujuan yang menyimpang. Tidak peduli berapa lama waktunya, balasan karma langsung, pengajaran terakhir, merupakan buah pembuktian. Tatata dan alam semesta menyatu. Ini merupakan balasan karma langsung, bisa sepenuhnya mencapai kebudaan, memahami kembali ke sifat hakiki tatata. Sifat hakiki tatata kembali menyatu dengan alam semesta. Batin merasa sukacita. Sukacita ini sulit diumpamakan, sehingga disebut seakan-akan dituangi dengan embun manis. Hati kami penuh dengan sukacita, seakan-akan dituangi dengan embun manis. Hati mereka penuh sukacita mendengar tentang balasan karma langsung ini, seakan-akan dituangi dengan embun manis. 2.000 orang menerima peramalan dengan gembira, menyebutkan kalau Buddha memberikan peramalan seakan-akan kepala dituangi dengan embun manis. 2.000 orang telah menerima peramalan dengan sukacita. Buddha memberikan peramalan kepada mereka, sehingga dikatakan Buddha memberikan peramalan. Buddha memberikan peramalan kepada kami semua. Memberikan peramalan kepada saya, seakan-akan kepala dituangi dengan embun manis. Benar, Buddha senantiasa memberikan ajaran embun manis. Hanya saja, batin para makhluk seperti dilapisi semen. Embun yang tertetes ke lantai hanya menguap, tidak bisa diterima. Seharusnya ladang batin kita baik-baik menggarapnya sendiri, supaya tanah menjadi gembul, baru bisa menerima dharma. Batin kita jika tidak aman dan tentram, jika tidak santai, batin tertutupi oleh kegelapan batin, seperti tanah dilapisi semen. Benda apa di atas semen
semuanya tidak bisa menembus ke bawah. Sehingga kita harus bisa merasakan air dharma dari bawah tanah. Batin harus digarap. Saudara sekalian, bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar, naskah sutra ini telah berakhir. Apakah kita mendapatkannya? Obor dari kebijaksanaan Buddha, cahaya terangnya mampu menerangi dan memecah segala kegelapan dari delusi. Delusi kita, apakah mampu diterangi cahaya kebijaksanaan? Apakah cahaya ini mampu memecahkan kegelapan batin kita? Harus bertanya pada diri sendiri. Obor dari kebijaksanaan, cahaya terangnya mampu menerangi dan memecah segala kegelapan dari delusi. Para makhluk menciptakan 3 karma, tubuh, ucapan, dan pikiran, dan melangkah dalam kegelapan dari ketidaktahuan. Para bodhisattva yang maha belas kasih memandang dengan iba, dengan kebijaksanaan yang terakumulasi melalui praktek mereka, menyalakan pelita kebijaksanaan. Makanya dikatakan bagawan, pelita terang dari kebijaksanaan. Para makhluk menciptakan 3 karma, tubuh, ucapan, dan pikiran, dan melangkah dalam kegelapan dari ketidaktahuan. Apakah kita masih berada ilmu bumi dari para makhluk? Apakah kita masih menciptakan 3 karma? Berputar dalam kegelapan batin, kita mendengarkan begitu banyak dharma. Apakah membangkitkan hati bodhisattva yang penuh cinta kasih dan welas asih? Kita terhadap kebijaksanaan tentang penderitaan, akumulasi penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, apakah kita menerimanya? Apakah menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita? Kita coba tanya diri sendiri. Cahaya kebijaksanaan Buddha, Bagawan datang ke dunia demi menyalakan pelita cahaya pada batin setiap orang, sehingga datang ke dunia membabarkan dharma. Praktek dengan tindakan nyata di dunia. Dengan cara demikian melatih diri. Apakah kita menerima pengajaran dari Sang Buddha? Walaupun ini telah memasuki akhir dari bab 9, apakah dari sekian banyak bab, apakah kita menyerap dharma ke dalam batin? Ini harus bertanya pada batin kita sendiri. Harusnya kita senantiasa lebih bersungguh hati.